Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar manajemen basis data. Saya Adhar Ramadhani Putra Saya Askada Finanda Rahmat. Dan saya Muhammad Farid Irham. akan mempresentasikan tugas besar tentang posyandu bayi dan balita. Yang pertama, deskripsi topik. Pemerintah Negeri Konoha mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pendataan kegiatan posyandu di seluruh wilayah. Sistem ini bertujuan untuk memantau pemberian vaksin serta parameter kecukupan gizi dan balita 0-5 tahun, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ibu, bayi, dan balita. Data yang dikelola meliputi informasi posyandu, kader, keluarga, bayi atau balita, tumbuh kembang, dan riwayat imunisasi. Kemudian aturan bisnis topik. Yang satu, sistem informasi akan menyimpan seluruh data posyandu yang ada di seluruh pelosok negeri Konoha. Data meliputi nama posyandu, kelompok dan warna posyandu, daftar kegiatan, serta lokasi. Yang kedua, setiap posyandu wajib memiliki kader yang menjadi pelaksana program kegiatan. Data kader meliputi nomor identitas, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jabatan, tanggal masuk, dan status saat ini aktif atau tidak aktif. 3. Setiap kader wajib mendata informasi kartu keluarga dalam wilayah posyandu serta data bayi dan balita, termasuk kelahiran, status hidup atau mati, dan riwayat imunisasi. Yang keempat, data bayi atau balita meliputi nik, nama, anak keberapa, tanggal dan tempat lahir, berat dan tinggi badan saat lahir, lingkar kepala, kecacatan bawaan, metode persalinan, usia kehamilan ibu, dan kondisi bayi, hidup atau mati. Yang kelima, riwayat tumbuh kembang bayi atau balita dicatat setiap bulan meliputi berat dan tinggi badan, rasio kecukupan gizi, kondisi umum sakit atau sehat, serta adanya penyimpangan pertumbuhan atau emosional. Yang keenam, riwayat imunisasi mencatat jenis vaksin, wajib atau tambahan, tanggal pemberian, serta KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi jika terjadi. Yang ketujuh, jika daftar vaksin mencakup kode dan nama vaksin, klasifikasi, wajib atau tambahan, jadwal apa ini ketutup, Cok? Jadwal apa? Jadwal pemberian serta ketersediaan di posyandu. Kemudian identifikasi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Identifikasi entitas. Entitas yang pertama yaitu ada posyandu, yang kedua kader, yang ketiga ada kartu keluarga, yang keempat bayi atau balita, yang kelima vaksin, yang keenam riwayat tumbuh kembang, dan yang ketujuh riwayat imunisasi. Selanjutnya ada penjelasan atribut tiap identifikasi entitas, yaitu di posyandu itu ada 5, yaitu ID pos, nama kelompok, warna, dan lokasi. Untuk yang kedua kader itu ada ID kader, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jabatan, tanggal masuk, dan status. Untuk keluarga ada 3, yaitu adik kakak, kepala keluarga, dan alamat. Untuk yang keempat yaitu bayi atau balita, ada NIK, nama anak ke berapa, tanggal lahir, tempat lahir, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, cacat bawaan, metode persalinan, usia kehamilan, dan kondisi. Untuk yang kelima yaitu vaksin, ada kode vaksin, nama vaksin, klasifikasi, jadwal pemberian, dan ketersediaan. Untuk keenam ada riwayat tumbuh kembang, yaitu atributnya ada ID tumbuh kembang, berat tinggi rasio gizi, kondisi umum,
penyimpangan pertumbuhan, dan penyimpangan emosional. Dan yang terakhir untuk atribut yang tugas besar kami, yaitu ada riwayat imunisasi, ID imunisasi, tanggal pemberian, dan KIPI. Lalu masuk ke identifikasi relasi tiap atribut. Itu yang pertama itu posyandu, itu memiliki banyak kader, one to many. Kader itu mencatat data kakak, dan itu juga one to many dengan many-nya di kakak. Kakaknya memiliki banyak bayi atau balita, yaitu yang sama one to many. Bayi atau balita memiliki banyak catatan tumbuh kembang, one to many lagi. Dan lalu bayi atau balita menerima banyak vaksin, one to many. Vaksin memiliki banyak riwayat imunisasi, one to many. Ya bisa dilihat di sini identifikasi relasi di semua poin punya kita itu one to many semua. Oke, baik. Berikutnya ada entity relation diagram. Nah, hasil entity relation diagram ini adalah hasil analisa kita setelah mengamati entity dan atribut-atribut aturan bisnis. Pertama, di paling atas ini ada posyandu ke kader yang seperti sudah dijelaskan Muhammad Farid, itu relasinya one to many. Jadi di setiap posyandu ada banyak kader dan di kader itu hanya ada di satu posyandu. Dan lalu kader ini bertanggung jawab atas kartu keluarga lebih dari satu, one to many. Dan sebaliknya kartu keluarga ini biasanya dipegang oleh satu kader. Berikutnya ini biasanya kartu keluarga itu mencakup lebih dari satu bayi, berarti relasinya one to many juga. Lalu satu bayi dan balita biasanya memiliki banyak riwayat imunisasi. Nah, dengan riwayat imunisasi ini, banyaknya riwayat imunisasi ini, kita bisa menentukan vaksin yang cocok untuk bayi dan balita. Bayi atau balita. Nah, jika kita lihat ke kanan sini ada riwayat tumbuh kembang. Sama seperti riwayat imunisasi, setiap bayi memiliki banyak riwayat tumbuh kembang. Berikutnya. Nah, setelah kami membuat ERD-nya, ERD tersebut kita konversi ke logical data model, di mana masing-masing entitas itu kita tambahkan atribut-atribut yang sudah disebutkan. Pertama ada posyandu, ID pos. ID pos ini bekerja sebagai main key untuk penghubung antar entitas satu dengan entitas lain. Tipe datanya integer. Ada nama, varchar, kelompok varchar, warna varchar, lokasi varchar. Lalu ini setelah posyandu, ini main key-nya nyambung ke entitas kader. Nah, di kader ini ID pos ini sebagai foreign key. Di dalam kader atributnya ada ID kader sebagai main key, nama kader, jenis kelamin kader, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jabatan, tanggal masuk, dan status. Nah, ID kader ini yang tadinya bekerja sebagai main key di entitas kader ini nyambung ke kartu keluarga. Nah, ID kader dalam kartu keluarga bekerja sebagai foreign key. Atribut yang ada di kartu keluarga berliputkan ID kakak sebagai main key, kepala keluarga, dan alamat. Lalu setelah kartu keluarga, kita nyambung ke bayi atau balita. Nyambungnya ini kita lewat ID kakak yang tadinya di kartu keluarga ke bayi dan balita. Nah, ID kakak ini di dalam entitas bayi balita ini bekerja sebagai foreign key. Untuk main key di bayi balita, main key-nya itu adalah NIK. Lalu selain itu ada atribut nama, anak berapa, tanggal lahir, tempat lahir, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, cacat bawaan, metode persalinan, usia kehamilan, dan kondisi.
Lalu setelah bayi balita ini kita kepisah jadi 2. Kita akan perhatikan satu-satu, dimulai dari riwayat imunisasi. Untuk riwayat imunisasi ini yang menjadi foreign key-nya adalah NIK, yang sebelumnya itu main key di entitas bayi balita. Untuk atribut riwayat imunisasi kita ada ID imunisasi sebagai main key, tanggal pemberian, KIPI, dan kode vaksin. Nah, kode vaksin ini bekerja sebagai foreign key, di mana itu menyambung ke entitas vaksin, di mana kode vaksin di dalam entitas vaksin itu bekerja sebagai main key. Di atribut vaksin ada nama vaksin, klasifikasi, jadwal pemberian, dan ketersediaan. Balik lagi ke bayi dan balita, ini nyambung relasinya ke riwayat tumbuh kembang. Untuk foreign key-nya sama, NIK, nyambung dari bayi balita. Di dalam entitas riwayat tumbuh kembang terdapat atribut ID tumbuh kembang sebagai main key, berat, tinggi, rasio gizi, kondisi umum, penyimpangan pertumbuhan, dan penyimpangan nasional. Lalu masuk ke bagian kesimpulan dari presentasi kami ini, yaitu relasi antar entitas mencerminkan alur kegiatan nyata dalam layanan posyandu. Satu posyandu bisa memiliki banyak kader. Setiap kader bertugas mencatat banyak kartu keluarga yang masing-masing dapat memiliki beberapa bayi dan juga balita. Setiap bayi atau balita akan dicatat perkembangan fisiknya dan kesehatannya secara berkala dalam entitas riwayat tumbuh kembang, serta menerima vaksinasi yang tercatat dalam riwayat imunisasi. Dengan mengimplementasikan sistem ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan akurasi pendataan, efisiensi pelayanan, serta juga kualitas pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi anak, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas hidup ibu dan anak di seluruh wilayah Konoha. Sekian dari presentasi kami yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.